ya, adalah pokoknya bukan capek ngurus Bang Amar sebelum kasus ini juga dari Agustus 2024. Ingat banget aku yang ngurus Bang Amar sebagai keperluannya sama sekali sampai kasus itu bergulir Januari 2025 masih aku yang ngurus sendiri. Tapi ketika aku sekarang sudah kayak gini, justru orang-orang terdekatnya malah aduh apalah pansos lah, aku kayak capek banget gitu. Jadi udah sekarang ikutin sidangnya aja, serahin aja sama pihak. Siapa dok yang dimaksud dok? Dokter nangis dok berarti? Siapa dok yang dimaksud dok? Ya banyak lah orang-orang di luar sana, oke? Sorry. Nangis kenapa dong? Ayo, masuk. Iya terharu aja, capek lah kan sidangnya udah seminggu 2 kali gitu. Jadi sebenarnya kalau buat ngurus Bang Amar nggak capek sih ya, karena emang apa mungkin cuman kecewa kan, juga? Ya, Tadi sih. Bang Amar bilang jangan dengerin tuh. Ya, udah nggak Dok saya bawain dok. ya ada lah pokoknya intinya udahlah di sini aku balik lagi sekali lagi aku nolong Bang Amar karena aku yang ada saat kejadian itu kan waktu Januari itu aku masih berhubungan sama Bang Amar. Kalau aku mau tinggalin gampang banget gitu ya udah urus aja sendiri. Tapi dengan aku urus kayak gini waktu pikiran, tapi orang-orang malah menuduhku ansos lah apalah, bukan mensupport orang-orang terdekatnya Bang Amar, bukan mensupport aku, malah nuduhku yang enggak. Jadi kayaknya ya udah makanya urus saya sendiri sekarang. Orang terdekat Bang Amar apakah keluarga atau seperti apa dok? Keluarga aku baik-baik kan, kelihatannya dia sama Adit sama Panji mah aku sudah Banyak pengalaman yang berteman. Bu dokter itu banyak. Iya jadi Yang dilakukan sih udah. aku kan juga punya keluarga gitu ya, jadi tolonglah sama-sama menghargai aja gitu. Ya buzzer lah ya intinya gitu. Tapi ya udahlah, nggak mungkin, aku juga manusia biasa yang kadang-kadang ada down-nya, ada segala macamnya gitu. Jadi Mungkin tadi ada pesan khusus buat Mas sendiri pas saat ngomong. Ada pesan dari Bang Amar. Tadi menenangkan pesannya, dokter. pas sidang, pas istirahat, pesannya jangan tinggalin aku, yang cuma kamu yang punya, denger nih, harus denger ya semua yang berkaitan dengan saudaranya Bang Amar, siapa Bang Amar tuh butuh aku bukan secara finansial tapi secara moral, secara mental, karena emang dia tuh cerita semua A sampai Z-nya ke aku, dia berkeluh kesahnya bisanya cuma sama aku gitu. Jadi yang perlu disampaikan Iya gitu. Jadi Bang Amar butuh aku, tapi akunya juga jangan digangguin gitu loh kanan kirinya. Aku gimana ya? Kalau nggak ngeliat Bang Amar udah selesai kali aku, mesti ya udahlah udah saya sendiri. Aku kesian sama Bang Amarnya gitu loh. Aku juga punya rasa besar gitu sama Bang Amar. Bang Amar juga gitu ke aku. Jadi tolonglah udahlah, untuk orang-orang luar jangan ngejudge aku yang bukan gitu. Kan aku selalu bilang kalau emang jodoh, alhamdulillah. Kalau nggak jodoh udah, aku ikhlas karena emang kejadiannya aku yang tahu. Aku kan sampai terlibat, lihat aja saksi bawa nama aku, ya kan? Berarti kan aku tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam rutan saat masalah Bang Amar itu. Kalau aku meninggalin egois, udah tinggalin aja. Orang aku nggak ada terlibat juga kok, di BAP juga nggak ada. Cuman kan ya perlu lihat mentalnya Bang Amar. Kamu udah komunikasi nggak sih antara Bang Amar sama anak-anak? Tahu nggak sih kalau nggak salah Romi makin pinter, udah ngerti mobil segala otomotif gitu diajar sama Bang. Enggak, kalau aku masalah anak-anak aku nggak pernah ngomongin lewat Bang Amar. Mungkin itu Bang Amar lewat Adit aja. Mungkin itu curhatan Bang Amar untuk dia lagi-lagi menjalani Ramadan di penjara. Iya itulah tadi yang habis sidang istirahat kedua, dia cuma pesan jangan tinggalin aku ya. Kalau aku dipindahin ke MK, kamu harus cari aku, coba deh. Ya, lain-lain kan nggak tahu bagaimana hancurnya Bang Amar tuh di dalam, kan cuma aku. Dia nggak mungkin juga nunjukin semuanya ke kalian kan. Sama aku juga nggak mungkin nunjukin semuanya kalian gitu. Betapa lelahnya aku, capeknya, tapi bukan capek doang. Is oke kok. Selama ini aku sudah hampir setahun lebih aku ngurus nih, tanya dia yang suka ngikutin aku kalau jenguk Bang Amar gimana bawaannya, yang suka sama Om John gimana bawaannya. Aku ke Bang Amar fine aja selama ini, aku gak ada masalah apa-apa kok gitu. Dan emang karena kan wartawan belum banyak tahu juga kan, saya udah banyak tahu gitu yang nggak tahu perjuangan aku sebelum masalah ini, jadi nggak usah banyak mendramatisir dan komen lah aku gimana. Aku pansos, ngapain pansos sih, udah
jadi dokter gigi nggak usah pansos deh Bang. Iya nggak sih? Oke ya? Terkait abolisi yang diajukan Bang Amar gitu mungkin Oh iya, aku akan mau berjuang ralat. juga Kan ya kemarin sih? sempat dibully juga ya, Bang Amar bilang aset bangsa. Maksudnya Bang Amar tuh bukan aset bangsa. Maksudnya itu dia itu pernah menyumbang emas dalam pencak silatnya dia kan internasional. Nah, jadi maksudnya Bang Amar gitu, Bang Amar tidak ngerasa dia aset bangsa. Enggak, maksudnya mungkin kan namanya lagi di kayak gitu kadang-kadang suka salah ngomong ya wajar. Jadi maksudnya Bang Amar sudah pernah menyumbang medali emas gitu. Ya, jadi minta kebijakan lah kalau dia tuh emang cuma pecandu yang benar-benar harus diobatin gitu. Itu aja, apalagi dengan usia dia yang masih muda, masih panjang apa sih perjalanan dia gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu gitu loh, maksudnya kayak gitu, bukan dia aset bangsa. Kita nggak anggap aset kok dia aset bangsa, maksudnya ya udah dia pernah menyumbang, dia pernah membanggakan Indonesia kasarnya. Dan pecandu itu kan sakit yang udah seperti kalian juga dengar dokter dia bilang ya harus diobatin. Biar gimana pun dia pecandu, mau 10 tahun nanti kumbat lagi ya pecandu gitu. Dan statement itu ada di permintaan abang ya? Ada. Saya lihat, kita lihat ya di surat permohonan Bang Amar kepada Presiden Bapak jadi bukan- Prabowo ya. jadi Sesuai dengan program Bapak Presiden juga untuk memberantas narkotika ya. Jadi bukan aset bangsa ya, sekali lagi jangan dibully Bang Amar, kasihan dia maksudnya salah ngomong, tapi dia pernah menyumbang medali emas ya gitu. Oke ya, Dan Surat jika kapan Bang akan abolisi pun dikirim ke dikabulkan, Presiden? Sudah dikirim sama Sudah. Itu udah bagian PH itu bukan bagian apa. dan jika pun abolisi dikabulkan gitu Bang Amar juga mau terus berjuang untuk negara atau seperti apa? Wah ya pasti itu kan dia Pastilah, membantu pasti. lah untuk Jadi gini, dari diskusi saat lah. pas kejadian Januari itu kan emang dia di tes urin positif ya, tadi dia bilang SRC. Setelah itu dia nggak pernah pakai sama sekali, dia di bawah pengawasan aku. Cuman itu selama 5 bulan itu dia nggak pakai, sampai dia dipindahin dia udah nggak pernah pakai saat ini. Tapi godaan tuh pasti ada. Jadi nggak mungkin saya juga buka di sini kan gitu. Jadi dia udah benar-benar berubah gitu. Jadi jangan ditarik lagi, udah kasihan orang udah berubah, dijerumusin lagi gitu. Udahlah, kan Bang Amar tuh bukan bandar, maksudnya apa ya, nggak ada barang buktinya gitu, bandar seberapa sih gitu. Jadi udahlah, kita juga kan nggak menjelekan instansi, cuman oknum aja nggak. Kalau dokter gigi aja ada oknumnya kok, emang harusnya nambal, harus bisa langsung tambal sementara dulu ya, itu kan jahat ya kan, ya sama gitu. Jadi bukan instansinya di sini sekali lagi, tapi emang pasti ada, setiap instansi pasti ada oknum yang nakal lah ya gitu. Ini bukan instansinya. Harapan kedepannya satu, jangan dibalikin lagi ke MK, karena menurutku bener kata Bang Amar, dia nggak profesional untuk dipindahin ke MK gitu kan, sampai kasus ini selesai. Kalau kasus ini pun selesai, menurutku dia bukan bandar besar atau pengedar atau apa, dia cuma penyalahguna gitu. Jadi aku mohon banget lah gitu, nggak ada di sini juga aku menjelekan instansi. Mungkin orang-orang melihatnya aku frontal, enggak kok. Aku tuh cuma menginginkan oknum-oknumnya aja gitu, udah lah gitu. Kasian anak mau berubah, tarik lagi. dia bisa direhab lah. Dia bisa direhab kan, dia udah sembuh, dia bisa berprestasi lagi ya. Iya, bisa berprestasi. Yakin gue, yakin. Aku yakin Mengikuti banget festival, dia berubah. Olimpiade, itu kan suatu kebanggaan lah buat kita sebagai warga negara ya. Sayang lah, aset lah. Jadi dia bilang aset yang sangat bagus ya. Kan sangat prestasinya bagus banget itu kalau saya melihat. Oke ya. Dan dari Presiden kira-kira Belum. Oh, baru kemarin. Belum ya. Oke. Belum ya. Oke. Sorry ya guys. Nggak ada apa. Oke, kita ketemu di bawah. Oke. Nggak ada Apa lah yang ngatur? sudah lah depan wartawan. Oke. Aduh, izin lagi.
Ayo. Coba teleponan aja kali. Ini gimana mau lewat? Mama sedang hari ini kemana-mana? Iya, dikit. Sorry guys. Kan biar mereka aja bertiga yang bisa nggak usah sekali. Pulang sih kan. Ibu udah dibilang dia orang gila, Bu. Iya, benar yang sehat. Banyak dikit aja banyak lanjut tiap malam. Iya, iya. Tapi ini apa kan? Ayo Pak, temennya kasih. Ya udah nanti dibawa aja deh. Nah, kalau misalkan ketemu. Teman-teman ke bawah gitu. Kan nggak bisa masuk saya. Oke. Ya udah. Ibu nggak usah didengerin. Ya, Bun. Udah masya Allah. Maaf ya guys. Ada orang. Sabar ya. Arman Panji. Iya Bu ya. Iya. Iya iya.